Nyeri pundak merupakan salah satu keluhan yang cukup umum terjadi bagi sobat Vivisi yang memiliki aktivitas yang bersangkutan dengan membawa beban berat, apalagi ditambah dengan beban hidup. Sebagian besar penyebab sakit pundak tidak berbahaya dan bisa diatasi dengan perawatan sederhana di rumah. Namun jika tidak kunjung membaik, nyeri pundak bisa jadi disebabkan oleh kondisi serius yang memerlukan penanganan medis lebih lanjut. Kondisinya bermacam-macam. Jadi sebelum mendengar teknik simpel mengatasi nyeri pundak dari Dr. Ibrahim, kita ketahui dulu mengapa nyeri pundak bisa terjadi. Nyeri pundak sangat mungkin terjadi karena memang otot di pundak dan di tulang belakang adalah otot-otot yang berfungsi untuk mensupport tulang belakang kita. Sehingga ketika kita melakukan satu aktivitas, terutama aktivitas yang statik, misalnya duduk lama, berdiri lama, bekerja dalam satu posisi tertentu untuk waktu yang lama, akan membuat otot tersebut terus-menerus mengalami kontraksi. Nah, kontraksi inilah yang akan menimbulkan masalah. Karena di dalam otot, kita pun memiliki pembuluh darah yang kecil, kita sebut sebagai kapiler. Kita pun memiliki saraf-saraf yang kecil, yang semuanya akan tertekan oleh karena otot yang menegang dan sangat memendek tadi. Itulah awal mula terjadinya keluhan nyeri pundak. Karena adanya over kontraksi dari otot menyebabkan penyempitan pada pembuluh darah dan saraf. Inilah yang menyebabkan kenapa pundak akan terus-menerus mengalami nyeri. Selain mengetahui penyebab nyeri pundak, penting untuk mengetahui gejalanya. Karena gejala nyeri pundak juga bervariasi tergantung pada penyebabnya. Kita tanya saja yuk kepada Dr. Ibrahim. Dok, sebenarnya apa saja sih gejala nyeri pundak? Gejala nyeri pundak ini sangat khas. Gejala yang paling utama adalah adanya keluhan nyeri di pundak ataupun sekitar leher yang nyerinya terlokalisir. Maksudnya apa? Kalau ditanya sakitnya di mana, dengan mudah orang yang mengalami nyeri pundak akan dapat menunjuknya. Dia akan bilang, oh di sini sakitnya, titik ini sakitnya, area sini sakitnya, dan terlokalisir. Maksudnya terlokalisir adalah tidak nyerinya itu menjalar sampai ke tangan, namun hanya murni di pundak. Namun betul, tanda yang kedua adalah ketika kita berikan penekanan pada pundaknya, ada kemungkinan adanya nyeri alih. Nyeri alih adalah nyeri yang menyebar dari titik yang aslinya. Misalnya kita berikan penekanan di pundak, kemudian orang tersebut atau pasien mulai merasakan juga adanya nyeri juga di sekitar tulang belikatnya. Nah, itu adalah tanda yang kedua dari nyeri pundaknya. Yang ketiga, gejala yang lain juga adalah gejala berupa ketegangan pada otot-otot lain yang di sekitar pundak yang mungkin menimbulkan keluhan lain. Saya kasih contoh, ketika kita mengalami nyeri pada pundak kita, otot di pundak ini adalah yang paling besar disebut otot trapezius. Dia menghubungkan antara kepala bagian belakang, kemudian ke leher sampai dengan ke tulang depan ini, atau kita sebut tulang klavikula. Maka ketika ada ketegangan di tengah-tengah otot trapezius tadi, keluhan bukan hanya nyeri di pundak, namun sepanjang itu akan terasa tegang. Berarti leher akan terasa tegang dan sakit, kemudian kepala bagian belakang pun akan terasa tegang. Itu adalah gejala dan tanda dari keluhan nyeri pundak. Untuk meredakan sakit pundak yang ringan, Sobat Vidivisi bisa beristirahat selama beberapa hari, membatasi pergerakan bahu, dan mengompres pundak dengan kantung es atau es yang dibungkus kain selama 15-20 menit sebanyak 3 kali sehari. Mungkin Sobat Vidivisi juga kerap memijat bagian yang nyeri. Eits, tapi ketika nyeri pundak menyerang, apakah baik untuk dipijat, Dok? Nyeri pundak sangat sering disebabkan karena adanya ketegangan otot. Maka apapun caranya untuk membuat pundak ataupun otot yang tegang tadi bisa lebih rileks, itu boleh dilakukan. Apa yang bisa dilakukan? Misalnya, kita bisa mengoleskan gel, salep, krim, atau sesuatu di atas otot yang tegang. Tidak ada merek tertentu yang sangat spesial atau spesifik untuk ini, namun dengan rasa hangat, rasa nyaman itu akan melemaskan ototnya.
Yang kedua, kita bisa memberikan pemijatan ringan untuk mengurangi ketegangan pada otot pundaknya. Jadi tadi sudah direlaksasi dengan masas dan juga dengan gel. Sekarang kita lakukan masas searah dari ototnya, sehingga otot yang tadi memendek atau bahasa orangnya biasa bilang wrinkle, ini akan bisa kembali ke panjang normalnya. Tapi jangan lupa, yang terakhir yang terpenting adalah kita melakukan stretching atau peregangan. Karena setelah otot ini menjadi lebih rileks, lebih nyaman dengan dilakukan stretching, maka otot ini akan kembali kepada panjang normalnya, sehingga fungsinya pun akan kembali menjadi baik dibandingkan kalau hanya dilakukan pemijatan saja. Nah, ingat ya Sobat Vidivisi, hindari memijat pundak yang nyeri terlalu kencang karena beresiko menyebabkan nyeri bertambah parah. Lalu bagaimana teknik memijat untuk mengatasi nyeri pundak ya dok? Ketika Anda mengalami masalah pada sendi bahu, pada dasarnya kita tetap harus melakukan latihan untuk membuat bahu ini tidak semakin kaku. Karena kalau bahu semakin kaku, akan semakin sulit untuk digerakkan, yang tentunya keluhan nyeri pun akan semakin meningkat. Maka hal yang bisa kita lakukan adalah kita melakukan mobilisasi atau gerakan pada bahunya. Oke, pelan-pelan kita putar ke belakang, tidak perlu terlalu kencang ataupun terlalu jauh, namun kita hanya terfokus pada gerakan bahunya untuk membuat mobilisasi atau pergerakan pada sendi bahunya. Kemudian ke arah sebaliknya, ke depan. Oke, pelan-pelan rasakan sendi bahu ini dapat kita gerakan secara luas atau secara fleksibel. Oke, terasa gerakan di sininya. Ketika ini sudah dilakukan, dalam waktu 5 sampai dengan 10 menit, kita sudah siap untuk melakukan peregangan. Kita bisa mulai melakukan dengan peregangan pertama. Setelah kita melakukan mobilisasi sendi bahunya, maka kita bisa melakukan gerakan untuk mengangkat ke atas. Kita bisa berikan bantuan untuk menahan tulang belakangnya, dan kita bantu untuk gerakan ke atas seperti ini. Pastikan agar tulang ini tersupport sehingga kita bisa terfokus hanya pada gerakan di bahunya saja, tidak dengan kompensasi di tulang belakangnya. Ini adalah gerakan yang pertama. Anda bisa melakukan hold sampai dengan 6 hitungan dan diulang 10 kali repetisi. Yuk, turunkan pelan-pelan. Oke, bagus, kerasa ketarik ya. Sekarang gerakan yang kedua. Gerakan kedua adalah menempatkan kepala ke belakang dulu, membelakang dulu. Dalam posisi menutup, tetap sama seperti tadi, kita bisa berikan tahanan dan kita buka. Yuk, buka ke samping. Oke, kita bisa bantu untuk berikan tahanan dan kita buka seperti ini. Untuk merasakan adanya tarikan dan peregangan pada bahu bagian depannya. Oke, di hold ataupun ditahan sampai dengan 6 hitungan, kemudian kembali ke posisi biasa. Bagus. Ya, kembali Anda bisa melakukan 10 repetisi. Gerakan terakhir adalah mengatupkan tangan ke belakang. Oke, lurus. Dan kita bisa meminta untuk mengangkat ke atas. Yuk, angkat ke atas. Oke. Kita lihat. Oke, rasakan adanya tarikan bagian depan sampai ke belakang. Hold, ditahan sampai dengan 6 hitungan. Kemudian turunkan perlahan. Ini juga bisa dilakukan dengan 10 kali repetisi. Nah, bagaimana Sobat Vidivisi? Simpel bukan? Sobat Vidivisi bisa mengoleskan gel atau salep pada pundak, lalu melakukan pemijatan secara ringan, dan yang terpenting adalah stretching secara rutin. Namun jika nyeri leher dan pundak disertai dengan keluhan lain seperti kesemutan, nyeri menjalar hingga lengan atau tangan, atau kaki dan tangan menjadi lemah, segeralah berkonsultasi ke dokter dan menjalani pemeriksaan dan pengobatan. Sekian pembahasan mengenai bagaimana cara mengatasi nyeri pundak. Bersama saya, Dr. Ibrahim Agung, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi.